Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Aku Sabina Sizarani dengan NPM 2012011061 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hari ini aku akan bahas mengenai apa sih hukum acara praktik peradilan tata negara atau hukum acara Mahkamah Konstitusi. Check it out. Baiklah, di sini kita akan bahas mengenai apa sih hukum acara dan praktik peradilan tata negara atau hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum material, yaitu konstitusi yang menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Apa sih Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ada 4 kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sementara dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewajiban untuk menentukan presiden apabila presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, hal ini juga disebut dengan impeachment. Gak hanya itu loh, peran Mahkamah Konstitusi itu ada 4. Yang pertama, the guardian of Constitution atau pelindung dari konstitusi. Yang kedua, penafsir tunggal atau interpreter of Constitution. Yang ketiga, pengawal demokrasi. Dan yang keempat adalah pelindung hak asasi manusia. Tahu nggak sih fungsi dan peran utama dari Mahkamah Konstitusi? Jadi, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk memastikan hukum atau demokrasi berjalan dengan benar, dan juga untuk memastikan dan menjaga hak asasi manusia sebagai perlindungan dan pemenuhan hak warga negara guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari. Penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional dari warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal dengan konstitusionalitasnya. Yang membedakan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi berwenang dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung itu pengujian terhadap yang di bawah undang-undang seperti Perda, Perpres, dan PP. Yang membedakan juga adalah ruang persidangan, seperti contoh di samping. Jika lihat di gambar, terdapat 9 hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. 3 diantaranya perwakilan dari DPR, 3 diantaranya perwakilan Presiden, dan 3 diantaranya perwakilan dari Mahkamah Agung. Apa kewenangan yang sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Kewenangan yang paling sering diajukan adalah terkait pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang pada dasarnya dilakukan karena undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam materi, muatan, atau tata cara pembentukannya. Karena untuk pengujian undang-undang tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu pengujian undang-undang secara formil dan pengujian undang-undang secara material. Sesuai dengan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bentuk pengujian undang-undang terdiri dari pengujian formil, yaitu pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang terkait yang tidak termasuk dari pengujian material. Sedangkan pengajuan material
adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jika bertentangan, maka norma undang-undang yang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terdapat 4 putusan yang dapat dilakukan hakim dalam menyusun amar putusan. Yang pertama, apakah permohonan tersebut tidak dapat diterima? Yang kedua, permohonan ditolak. Yang ketiga, permohonan dikabulkan. Yang keempat, konstitusional bersyarat atau tidak konstitusional bersyarat. Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil. Permohonan dikabulkan bila dalil permohonan beralasan menurut hukum. Yang ketiga, permohonan ditolak apabila permohonan dari pemohon tidak beralasan. Yang terakhir, sebuah pasal yang dimohonkan dianggap konstitusional bersyarat apabila pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka menjadi inkonstitusional bersyarat. Sabina sampaikan mengenai Mahkamah Konstitusi. Jika teman-teman ingin lebih mengetahui tentang Mahkamah Konstitusi, kalian bisa mengunjungi website mkri.id seperti di samping. Dalam website tersebut, teman-teman dapat melihat profil dari Mahkamah Konstitusi dan juga bagaimana tata cara permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pada mata kuliah ini, kami ditugaskan untuk bersidang dan mengajukan permohonan. Kelompok kami mengajukan permohonan pengujian pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menurut kami bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 6 ayat 2, pasal 6A ayat 2, pasal 22E ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Permohonan ini kami anggap menjadi penting karena pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold dinilai telah menghilangkan hak konstitusional para pemohon sebagai masyarakat serta sebagai individu yang secara inherent sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Hak konstitusional tersebut yang seharusnya dilindungi dan dijaga sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bahwa ketentuan pasal 222 telah mengganti kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat menjadi berada di tangan partai politik sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Padahal, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat seharusnya tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, tidak dilaksanakan oleh partai politik yang hanya memperoleh 20% kursi di DPR dan atau 25% diperoleh oleh suara nasional. Bahwa negara Indonesia seharusnya menjaga melindungi hak politik dan hak konstitusional setiap warga negara dengan tanpa sedikit pun dibatasi dengan hal-hal yang tidak ditentukan sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat tersebut, pemohon sebagai warga negara Indonesia telah merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Tidak hanya itu, pasal tersebut juga dapat menutup munculnya calon presiden dan wakil presiden yang disukai oleh rakyat. Jika memang pasal tersebut tidak dapat dihapuskan, maka kami meminta setidaknya ambang batas tersebut diturunkan. Karena pasal tersebut menimbulkan stigma hanya pasangan capres dan cawapres yang mendapatkan dukungan dari partai politik besar atau kalangan elit saja yang dapat mencalonkan diri. Jadi intinya hanya ditentukan oleh partai politik. Bisa dilihat bahwa nuansa oligarki yang sangat kental. Adanya pasal tersebut juga jadi wajar adanya kebijakan yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh pemerintah hanya menguntungkan para pejabat. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat namun dapat disahkan menjadi Perpu nomor 2 tahun 2022 yang dapat mengubah 83 peraturan. Oleh karena itu, ketentuan pasal 222 Aqua juga telah membuat para pemohon dan setiap warga negara yang berada dalam partai politik tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena hanya partai politik saja,
peserta pemilu yang diberikan keistimewaan, sedangkan partai politik baru yang menjadi peserta pemilu tidak mendapatkan hak sama sebagai partai politik. Meskipun para pemohon hanya merupakan warga negara dan hanya sebagai mahasiswa, bukan dari partai politik, namun para pemohon dapat merasakan pula kerugian dari pasal 222 Undang-Undang Akwo karena para pemohon tidak mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sesuai. Akibatnya berlaku dari pasal 222 Undang Akwo tersebut. Para pemohon merasa hak pilihnya dibatasi karena berlakunya ketentuan pasal tersebut. Pada saat praktik persidangan, permohonan kami ditolak karena hakim beranggapan bahwa permohonan kami telah diajukan dan hakim menilai bahwa permohonan kami tidak memiliki legal standing yang kuat serta tidak memiliki keterkaitan langsung dalam pokok permohonan. Namun, hakim beranggapan jika diganti sebagai partai politik atau yang mengajukan sebagai partai politik, maka dapat kemungkinan permohonan tersebut diterima. Dapat Sabina sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ini dapat menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Sabina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.